Halo, selamat malam. Selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama saya Denny Sanjar Arvensia, SPSM, PSC Psikolog. Selamat malam buat kalian yang barusan bergabung join lewat FYP maupun yang join lewat as a followers of Berbinar Insightful Indonesia. Dan hari ini ketemu lagi bersama kami di platform yang mungkin baru buat kalian, tapi mungkin juga buat kalian ini sesuatu yang sudah lama pernah didengar gitu ya, bahwa kami adalah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Webinar Insightful Indonesia merupakan platform yang memang memberikan layanan kepada kalian bukan berupa produk tapi berupa layanan tentang kesehatan mental gitu ya. Banyak sekali aspek yang kami tawarkan. Ada beberapa produk, salah satunya adalah produk kelas, produk konseling, dan produk psikotes. Kami juga beberapa punya produk edukasi yang berupa barang juga yang kami silakan sebagai mood scanties, yaitu kaos yang dia itu mengandung quotes motivasional, tapi dia sifatnya itu personalized gitu ya. Artinya setiap orang yang membeli mood scanties dia akan memperoleh atau memiliki motivational quotes yang berbeda-beda setiap milik setiap orang. Jadi meskipun kelihatannya itu secara langsung merupakan produk yang sama persis, tapi buat kalian yang akan mencoba membeli itu, kalian akan dapetin surprise behind the quotes itu, behind the QR codes itu nanti ada berupa motivational quote yang cuma buat kalian doang. Jadi every individual itu yang akan membeli itu akan memiliki motivational quotes yang berbeda-beda. Itu sedikit tentang mood scanties. Buat yang pengen tahu lebih lanjut gimana cara belinya, kalian bisa langsung masuk ke lapak Tokopedia-nya Berbinar Insightful Indonesia. Itu cek aja di situ, karena kalian bisa membeli langsung via Tokopedia gitu ya. Dan selain ada mood scanties, kami juga segera akan menampilkan Emo Shuffle ya. Emo Shuffle itu sebuah semacam card games gitu ya, yang dimana kalian bisa mengedukasi tentang bagaimana cara kita bisa sharing to other person as a positive ways gitu ya. Jadi supaya kita tetap bisa sharing, tapi buat bisa bikin kita jadi lebih lega, menginspirasi orang lain tentang apa yang jadi masalah kita gitu ya. Jadi juga dapetin solusi bareng-bareng, meskipun kalian nggak dapetin atau nggak suka sama solusinya, tapi setidaknya kita dapat insight bahwa banyak orang yang care tentang permasalahan yang kita hadapi gitu. Tentang sedikit produk-produk Berbinar, ada kelas, konseling, psikotes juga itu kalian bisa dapetin, dan juga mood scanties dan juga Emo Shuffle gitu ya. Dan ada beberapa yang lainnya. Juga kita punya yang namanya konsultan gitu ya, Berbinar konsultan buat kalian yang punya perusahaan yang baru jadi startup tuh, kalian bingung bagaimana caranya manage gitu kan, human resource atau bagaimana organizational change di dalam perusahaan kalian bisa join buat cobain produk Berbinar, buat kalian dibantu bikin sekedar kayak struktur organisasi, atau bikin mekanisme buat rekrutmen, atau mungkin buat peraturan perusahaannya maybe gitu. Kalian bisa dibantu banget sama Berbinar konsultan gitu ya. Banyak sekali produk Berbinar bisa kalian coba, dan tentunya salah satunya adalah ini gitu ya, berarti Berbinar Heroes to You. Mana Berbinar Heroes to You merupakan free class-nya Berbinar gitu ya, produk gratis kelas, dimana ini konsepnya adalah talk show. Kalian boleh nanyain apapun di sini, tentunya yang bikin kalian bisa lebih lega, ceritain semuanya bisa lewat chat di kolom komentar di bawah, ataupun kalian bisa minta invite buat open mic gitu ya. Nanti kan saya akan kasih accept-nya gitu ya, kemudian kalian bisa ngobrol di sini, ngobrol sama saya. Di sini tujuannya berarti Berbinar Heroes to You, sebuah tempat buat kalian ngobrol bareng di sini, itu bukan buat ngejulit atau nyeritain hal-hal yang negatif, tapi buat menginspirasi kalian semua yang ngerasa punya permasalahan yang serupa, tapi berharap bisa itu jadi sebuah inspirasi buat orang lain kayak gitu. Harapannya berarti seperti itu. Dan atau kalian mungkin ditanyain teman kalian, kan dicurhatin, tapi kalian nggak mau ngecewain teman kalian karena kalian nggak tahu gimana cara kasih solusinya. Nah, di sini bisa juga tempat buat kalian tuh tanyain kira-kira solusinya gimana. Tapi rulesnya di sini adalah kita tidak perlu menyebutkan nama orang, identitas, atau hal-hal yang membuat kita itu bisa mengacu kepada orang tersebut. Intinya ceritakan aja masalahnya tanpa harus menyebutkan identitas atau nama atau segala hal yang membuat orang itu jadi ketahuan nih orang-orang siapa kayak gitu. Nah, itu sedikit tentang berarti gitu ya, tentang free product dari Berbinar Insightful Indonesia. Langsung aja tanya di kolom komentar, atau langsung minta di invite buat open mic gitu ya. Nah, pertanyaan pertama itu ada di invite nih buat Kak Syaf.
Nah, ini kita akan coba communicate sama teman-teman yang tanya tentang sesuatu di webinar. Saya friend saja di topik arti alihaninya. Dan terima kasih udah yang pada join, gitu ada 8 orang sejauh ini. Tapi apapun itu yang kalian barusan gabung lewat for your page atau mungkin buat kalian yang baru menjadi followers webinar, jangan lupa buat sharing ini ke teman-teman kalian kalau merasa acara ini tuh apa ya, insightful buat kalian atau bikin kalian jadi bisa terinspirasi tentang sesuatu yang baru. Beberapa teman yang hadir di sini saya akan sapa. Ada Mas Car Washing Body, Mbak Liza, Mbak Ismanis R, ada Mbak Fai, ada Mbak Taltik itu. Dan juga di sini makasih juga udah buat yang like live pada malam hari ini. Oke. Nah, pertanyaan pertama itu rupanya dari Mbak Liza. Mas Dani, kenapa ada orang yang lebih memilih untuk bertahan di situasi toxic relationship? Kenapa ada orang yang memilih untuk bertahan di situasi toxic relationship? Karena prinsip toxic relationship bisa jadi itu muncul dari orang di luar yang sedang toxic relationship. Jadi kayak bilang ini, kenapa orang itu kok tahan sama toxic relationship? Yang bilang toxic relationship kan orang di luar yang berhubungan toxic relationship itu. Jadi intinya orang yang di dalam toxic relationship itu nggak ngerasa toxic, gitu kan? Jadi mereka nggak dapat konsep toksiknya. Jadi wajar jika kenapa orang lebih memilih untuk bertahan di situasi toxic relationship karena dia nggak tahu kalau relasinya itu adalah toxic. Sedangkan yang bilang toxic biasanya adalah orang di luar relasi toxic itu. Gitu, sehingga wajar jika orang akhirnya memilih untuk bertahan dengan situasi toxic relationship karena bisa jadi mereka tidak tahu kalau itu adalah situasi yang toxic. Lalu ketika kalian tahu gitu ya kalau itu ada situasi yang toxic relationship, lalu ya setidaknya kalau memang kalian punya apa ya, kedekatan atau kalian punya peluang untuk bisa punya andil bersuara, maka gunakanlah momen itu, suara itu untuk bisa menyampaikan hal yang mungkin itu bisa menginspirasi orang itu buat paham tentang situasi relationshipnya itu tidak sehat gitu kan. Tapi kalau sudah beritahu bukan berarti kalian adalah hakim dari segala keputusan yang diambil oleh temanmu gitu, karena setiap keputusan yang muncul dari mulut, pikiran, hati setiap orang itu yang sudah berusia dewasa, maka itu adalah hak dari orang tersebut. Jadi kita yang ngasih tahu, kamu tuh toxic, kamu tuh gini, kamu gitu, dan kita tahu dalam rangka care kita bisa membuat orang itu jadi lebih paham. Kita tidak berhak memaksakan apa yang menjadi kehendak cara berpikir atau pendapat kita itu kepada orang lain. Jadi intinya apapun itu yang kalian perhatikan dari orang lain yang kalian tahu itu adalah toxic relationship, bisa jadi itu tidak dianggap sebagai toxic buat orang lain. Jadi karena orang itu tidak paham, atau bisa jadi karena memang ada dependent situation, yang artinya situasi dependent itu terjadi karena mungkin dia ngerasa orang itu yang berelasi toksik bersama dia itu memberikan kenyamanan yang khas gitu, yang itu membuat dia nggak bisa ngelepasin situasi relasi itu gitu. Situasi relationship itu sesuatu yang mungkin belum tentu dia bakal dapatin dari orang lain yang mungkin lebih nggak toksik buat dia. Artinya bahwa kalau kita ngomong tentang toxic relationship dari sudut pandang orang-orang yang sedang relasinya toksik, itu kita nggak bisa ngejudge gitu aja dari sudut pandang kita gitu, karena mereka bisa jadi memperoleh sesuatu dari situasi toxic relationship itu gitu kan. Karena dengan seperti itu mereka jadi lebih hidup, lebih lively, lebih bisa termotivasi gitu kan mungkin ya. Meskipun sebenarnya persentase positif dan negatifnya lebih banyak negatifnya. Persentase tentang apa ya, nowadays benefitnya sama future benefitnya itu lebih banyak negatifnya buat yang futuristik gitu ya. Jadi artinya jadi mungkin sekarang kelihatan nggak terlalu negatif, tapi buat yang berikutnya itu akan negatif. Jadi memang sulit ya untuk kita bisa ngasih tahu orang-orang seperti itu. Jadi kalau kalian bertanya lebih, kenapa kok orang lebih memilih ya? Karena harus belajar memahami dulu kenapa orang ini mau bertahan, gitu kan? Karena reasoning tiap orang untuk bisa memilih untuk bertahan itu juga berbeda-beda. Gitu kan? Mungkin juga ada yang seperti toxic relationship. Kalau kita ngomong toxic relationship nggak selalu tentang hubungan antara dua insan yang sedang berpacaran gitu ya, tapi juga bisa jadi antara orang tua dan anak gitu kan. Kalau memang
toxic relationship ini terkait orang tua dan anak, kamu mau bilang apa gitu kan? Artinya bahwa sang anak bisa jadi tidak bisa begitu saja memutus hubungan toxic relationship-nya karena memang dia butuh dinafkahi, dia butuh untuk dibiayai hidupnya. Sehingga kalau dia marah, dia melaporkan ke polisi atau apapun itu pasti ada konsekuensi yang dia pikirkan, dia pertimbangkan, tak bisa memilih untuk memutus toxic relationship itu. Intinya adalah kita perlu tahu dulu sudut pandang orang yang sedang bertoxic relationship. Jangan ada cerita lain yang kita nggak tahu yang membuat dia memang harus terus bertahan dengan situasi toxic relationship-nya gitu kan. Yang itu harus kita cari tahu sebagai insan manusia yang lebih paham tentang kesehatan mental. Jadi tahu tentang kesehatan mental bukan berarti cuma tahu tentang teorinya, tentang bagaimana kita itu bagaimana kita itu menggunakan hal-hal yang viral secara kesehatan mental di dalam sosial media itu untuk kebaikan kita aja. Tapi bagaimana cara kita mengolah apa yang kita tahu itu, kita validasi lagi itu benar atau salah, lalu kita manfaatkan untuk lingkungan sekitar kita for better healthy environment gitu. Jadi nggak mudah gitu ya. Makanya saya bilang situasi-situasi kayak kemarin saya coba ngobrol gitu ya, kalau kita mau curhat dikit-dikit gitu tentang beberapa teman-teman kita yang masih SMA, SMK atau mungkin masih usia-usia di bawah SMA atau SMK gitu ya. Itu kebanyakan dari mereka juga sangat terpapar dengan sosial media, tapi untuk bisa memperoleh informasi yang valid tentang kesehatan mental itu juga tidak mudah gitu kan, karena mereka taunya yang di sosial media, taunya yang ngomong adalah influencer, taunya yang ngomong adalah orang yang memang punya followers banyak, sehingga muncul asumsi bahwa orang yang semakin banyak di follow oleh orang lain adalah orang yang memang punya pendapat yang jauh lebih benar daripada orang yang mungkin belajar lebih banyak tentang psikologi gitu kan. Kadang-kadang kita tergiring gitu ya, perspektifnya ke arah sana. Karena sebenarnya kalau kita ngomong tentang validasi atas sebuah teori atau validasi tentang sebuah pendapat, harus dikembalikan lagi kepada pakarnya, kembalikan lagi kepada orang-orang yang memang belajar lebih banyak, memang sudah tervalidasi berdasarkan jenjang pendidikannya gitu kan. Jadi kalau memang mau ngomong psikologi ya paling enggak ini harus minimal sudah kuliah psikologi, paling enggak dia memang adalah seorang psikolog atau mungkin dia seorang psikiater gitu. Jadi berhati-hatilah gitu. Saya bilang ketika kita ngomong tentang kesehatan mental, tentang psikologi, terus kalau kita ikutan ngeviralin, ikutan ngebahas bareng di X, di TikTok, bikin konten, bikin reels di Instagram, bukan berarti terus kita jadi pakar dalam bidang kesehatan mental. Karena mungkin lagi tren sehingga kita teralgoritmakan oleh sosial media yang kita pakai, kelihatannya kita benar karena kita di follow, ada engagement yang baik sehingga kesannya itu semua kita betul, kita sampaikan ada sesuatu yang benar. Sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya gitu ya teman-teman semuanya. Mas mau tanya kenapa saat kita mendapatkan perhatian dari mudah-mudahan Mbak Lisa cukup bisa paham ya dengan jawaban saya. Kita masuk ke pertanyaan berikut dari Mas Washing Body. Mas mau tanya kenapa saat kita mendapatkan perhatian dari orang kita merasa dicintai. Mas mau tanya kenapa saat kita mendapatkan perhatian dari orang kita merasa dicintai. Belum tentu gitu kan. Ini mungkin dalam kondisi yang dihadapi oleh Mas Washing Body atau mungkin orang yang sedang dibahas oleh Mas Washing Body ya, mungkin Mas Washing Body-nya atau mungkin orang-orang sekitar Mas Washing Body. Jadi apakah ketika kita itu mendapat perhatian dari orang lain kita merasa dicintai juga? Pertanyaannya apakah dulu gitu kan? Apakah salah dari orang lain, tapi malah merasa nggak nyaman? Itu sudah ada kan ya gitu ya. Nah, kalau memang ada yang kita bahas berarti orang yang mendapatkan perhatian dari orang lain tapi merasa dicintai gitu kan. Karena bisa jadi kalau kita pakai konsep tentang psikoanalisa atau konsep tentang early life event atau konsep tentang sederhananya kalau kita pakai bahasa orang awam, kita akan menggunakan pemahaman bahwa kejadian perilaku saat ini itu bisa jadi dibentuk oleh kejadian perilaku di masa yang sebelumnya. Kita yang bisa jadi sekarang adalah pemarah, bisa jadi dibentuk dari lingkungan yang membentuk kita jadi seorang pemarah gitu kan. Jadi pemarahnya kita itu terbentuk karena pemarah-pemarah lainnya. Pemarahnya kita terbentuk karena situasi menyebabkan kita jadi marah. Jadi
tidak tiba-tiba menjadi seorang pemarah. Konsep itu yang coba kita pakai, sehingga kalau kita merasa dicintai akibat kita memperoleh perhatian dari orang lain, bisa jadi kita itu belum pernah memperoleh perhatian orang lain sehingga kita tidak pernah merasa dicintai. Jadi selalu relasinya ke arah sana. Artinya bahwa kenapa sih orang kok diperhatiin dikit aja terus merasa dicintai? Karena bisa jadi sebelum-sebelumnya dia nggak pernah diperhatikan orang lain. Sementara harapan dia diperhatikan itu artinya adalah dicintai. Sedangkan selama ini dia nggak pernah diperhatikan sehingga merasa tidak dicintai. Wajar jika orang seperti itulah. Wong sebelum-sebelumnya dia nggak pernah diperhatikan. Jadi bagaimana dia bisa merasakan dicintai? Sehingga ketika ada orang yang memperhatikan, maka dia akhirnya merasa dicintai. As simple as that, gitu kan? Kalau kita lapar, maka kita makan. Kalau kita itu ngantuk, maka kita tidur. Kalau kita haus, maka kita minum. Kalau kita galau, maka mungkin bisa jadi kita perlu ada tempat yang menenangkan kita. Kalau kita kurang cinta, maka kita perlu ditambah cinta. Kalau kita kurang diperhatikan, maka kita perlu perhatian, bener kan? Konsepnya adalah apa yang kurang akan menjadi complementing ketika ada sesuatu yang mengisi itu. Artinya bahwa kenapa kita merasa dicintai ketika kita diperhatikan oleh orang lain? Ya karena kita kurang rasa cinta, akibat kita kurang diperhatikan. Ini spesifik banget. Rasa cinta yang diperoleh oleh seseorang yang seperti ini biasanya karena memang kebutuhan utamanya adalah cinta dalam bentuk perhatian. Ada juga kan cinta yang dalam bentuk physical touch. Ada juga cinta yang dalam bentuk kesamaan rasa, gitu kan. Oh, kok bisa ya dia mirip kayak aku sehingga aku juga ngerasa ada yang mirip sama aku sehingga kita serasa senasib sepenanggungan. Aku merasa seperti seakan-akan kita merasakan sesuatu yang sama, gitu kan. Gitu. Ada suara-suara. Mungkin kalau kalian dengar saya mohon maaf ada suara-suara musik ya. Unconventional situation. Oke, coba 176. Oke, saya lanjutkan gitu ya. Jadi oh, ini ada lanjutannya ternyata bawahnya. Padahal orang tersebut udah punya orang lain. Orang tersebut udah punya orang lain gitu kan. Itu tadi ya. Berarti orang lainnya ini nggak bisa ngasih yang dia butuhkan. Orang lain ini nggak bisa ngasih perhatian yang diharapkan menjadi sebuah cinta untuk mengisi kekosongan rasa cintanya dia gitu kan. Jadi orang lain yang selama ini diharapkan untuk memberikan perhatian, untuk dirasakan rasa cintanya, itu cenderung ngasih sesuatu yang hampa gitu ya, sesuatu yang kosong, sesuatu yang datar, flat gitu kan. Meskipun mungkin bentuknya kalau buat orang lain itu sesuatu yang lovable, sesuatu yang apa ya, sangat cute gitu mungkin, atau sesuatu yang kok keren segala macam. Tapi buat seseorang kan kalau kita bilang kan makanya respon atau perilaku kita kepada satu orang itu tidak akan pernah bisa dirasakan sama dengan orang lain gitu kan. Kalau saya ngasih satu cangkir kopi ke satu orang gitu kan, pasti responnya akan berbeda dengan orang yang satu lagi saya kasih secangkir kopi yang sama gitu kan. Artinya meskipun sama-sama suka kopi gitu kan, jadi orang yang satu maunya secangkir kopi yang itu mungkin ada topping apanya gitu, ada topping maca atau apapun gitu kan. Satunya tuh ya secangkir kopi, itu sama-sama suka kopi tapi secangkir kopinya yang kopi hitam gitu kan. Jadi nggak bisa disamaratakan. Maka kalau saya mau membuat orang yang ini suka sama secangkir kopi yang saya kasih, saya harus ngasih sesuai apa yang dia minta. Saya kasih atasnya topping maca dan segala macam. Sedangkan yang satunya saya kasih topping, enggak, saya benar-benar kasih kopi hitam yang murni gitu kan. Jadi supaya saya dapat perasaan cinta dari orang itu. Sehingga ada orang yang memang punya rasa cinta kepada orang lain dan merasa bahwa ya apa yang dia kasih ke orang itu adalah membuat orang lain bisa merasakan cintanya.
itu salah gitu. Makanya saya bilang ketika kita mau membuat orang lain cinta dengan apa yang kita berikan, maka kita harus tahu dia membutuhkan pemberian yang seperti apa agar berasa dicintai gitu kan. Jadi kita perlu tahu perspektif orang lain. Nggak bisa kita cuma, oh kalau berdasarkan Korea itu, drama Korea itu kalau ngasih bunga itu maka itu artinya perasaan cintanya akan terekspresikan gitu. Nggak bisa. Kita menjadi terinspirasi boleh, tapi mungkin kita harus cek dulu, jangan seseorang yang kita cintai ini kalau dikasih bunga nggak seperti orang Korea yang kasih bunga nih kayak gitu. Atau mungkin kalau yang satu mungkin kita kasih tau apa, kasih eh, simbolis-simbolis yang khas Korea gitu kan, itu mungkin cocok, tapi mungkin yang satunya sukanya yang cinta gaya Jepang gitu, mungkin ya, gaya Harajuku gitu kan, itu mungkin jadi kayak gitu, jadi beda gitu ya. Eh, Taste-nya beda, perlakuannya beda gitu, artinya harus disesuaikan sehingga harapannya gitu kan, mau dia ada orang lain maupun dia nggak ada orang lain, dia tetap bisa memperoleh perhatian dari orang lain supaya dia merasa dicintai. Kebutuhan mencintai itu salah satu kebutuhan mendasar gitu kan. Kalau di psikologi namanya need of belongingness, itu salah satu bagian dari dua terbawah gitu ya. Selain tentunya deficiency needs atau biological needs atau kebutuhan makan minum, itu paling bawah. Di atasnya ada belongingness gitu, dan belongingness itu macamnya banyak, salah satunya adalah loving each other itu ya, empathic understanding gitu, being loved by other person, itu salah satu contoh-contoh yang kita bisa bilang sebagai kebutuhan akan rasa cinta gitu. Mungkin yang satu ini contohnya adalah kebutuhan rasa cinta dalam bentuk perhatian gitu. Mudah-mudahan jawab ya. Ini hari ini topiknya cinta-cintaan nih. Liza, apakah aku masuknya gampangan? Halo, Safia ya. Halo, silakan Safia, dia mau tanyain. Halo, kalau dari tadi aku nyimak ya Pak. Berarti sebenarnya harusnya kalau pengen orang lain itu merasakan kita tuh mencintai dia, itu tuh kita harus